Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cahya Intan Febrianti. Saya dari Prodi Teknik Arsitektur angkatan 2023 dengan NIM 2301510. Nah, kita masuk saja sama pengujiannya ya. Yang pertama, kita masukkan datanya, kemudian kita ke variable view. Nah, pastikan tipenya ini numerik semua ya. Oke, lalu kita masuk ke label. Masuk ke label. Nah, untuk kalau dari saya ya, label dan namanya itu disamakan. Ini biar nggak bingung juga dari sayanya. Oh ya, sebelumnya saya mau minta maaf dikarenakan mungkin suara ini akan putus-putus ataupun pecah dikarenakan laptop saya yang belum diperbaiki. Jadi saya mohon maaf dan mohon pengertiannya. Terima kasih. Oke, kita lanjut saja ya. Buat datanya di sini dari cell, load, bedroom, kemudian storage, itu saya menggunakan data scale ya. Menggunakan data scale. Nah, kita masuk ke analyze, kita ke descriptive analysis. Deskriptif statistik, dan kita ke frekuensi. Untuk menghitung mean, median, modus, standar deviasi, kemudian kita juga bisa langsung membuat histogramnya. Oke. Nah, di sini masukkan ya yang apa yang berfokuskan pada tor, apa yang dibita oleh tor kita masukkan semua. Jadi dari scale, load, bedroom, kemudian stories. Kemudian kita ke statistik. Nah, di statistik ini kita kan mau menghitung median, modus, kemudian standar deviasi, minimum, maksimum. Nah, kita checklist apa yang diperlukan. Kemudian continue, kemudian kita ke chart. Nah, di sini dari yang nol kemudian ke histogram. Kemudian juga checklist nih, show normal kurvanya. Kita continue dan di sini itu nggak ditetes ya. Oke, ini datanya. Jadi bacanya itu dari semisal nih sel, kemudian bacanya itu dari sini sel, kemudian ke mean dari sel itu semisal ini mean ya, di sel, mean dari lotnya itu sekian, nah, sama semuanya bacanya juga kayak gitu. Kemudian ini histogramnya, histogram. Nah, di sini ini bisa kita lihat histogramnya itu berbentuk lonceng ya, yang dimana ini tuh berarti berdistribusi normal gitu. Kemudian kita lanjut ya, kita lanjut ke analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik sama seperti tadi, tapi kita ke explore. Nah, di dependent list kita masukkan ke empat tadi, sama aja kayak self, load, kemudian bedroom, kemudian stories ya. Nah, ini itu 95% dan deskriptif. Nah, kita upload. Nah, di plot itu normality plotnya di checklist. Oke, kita continue. Nah, kita pakai display plot. Nah, ini dia hasilnya. Ini tes normality-nya ya. Tuh, tes normality-nya termasuk deskripsi, termasuk analisis deskriptif normal. Nah, jadi ini itu sebenarnya berdistribusi normal signifikan karena akan terdistribusi normal jika kurang dari 0,05. Jadi ini didapati hasil kayak gini, berarti tersignifikan. Nah, ini dia. Setelah itu kita masuk ke data yang tadi ya. Kita analyze lagi. Kita masuk ke korelasi dan bivariate. Nah, di sini itu yang dimasukin ada sama kayak tadi, sel, load, bedroom, dan stories. Yap. Nah, udah kita ke option. Di continue aja, di cancel aja. Nah, di sini kita pakai korelasi koefisien yang persen ya. Persen dan tes signifikannya pakai two-tail ya. Nah, ini hasilnya korelasi. Kemudian kita masuk ke data yang tadi, ini kita analyze, kemudian ke scale. Ya, kita masuk ke
reliability analysis. Nah, masuk ke sini, kita masukkan 4 tadi itu ke item ya, ke sel, kemudian load, kemudian apa ini, storage ya. Oke, di situ kita ke statistik. Nah, di statistik ini udah ya, udah. Kemudian kita klik continue aja, langsung kita klik continue. Kemudian udah ya, kita klik OK. Nah, ini hasilnya dari reliability ya, ini hasilnya valid. Oke. Nah, habis itu kita masuk lagi ke data yang tadi, kemudian kita ke analyze dan kita ke regression ini. Nah, di sini kita masukkan sel ini nih di dependent, kemudian plot ini itu di independent, juga di sini, kemudian di sini di independent. Jadi dari load, kemudian bedroom, kemudian storage itu masuknya di independent. Lalu nah, kemudian kita ke statistik dulu, continue aja, terus continue dulu lah, save standard list. Nah, ini kita checklist ya, kemudian kita juga checklist yang ini juga sama, kemudian kita klik continue. Tadi upload ya. Oh ya, buat plot sendiri, kalau yang Y itu yang ini ya, yang ketiga yaitu ZRESID, itu masuknya ke Y. Kemudian kalau yang X itu maksudnya ini, yang ZPRED, itu maksudnya ke X. Nah, kita continue, kemudian kita open ya. Nah, ini dia hasilnya. Bisa dilihat. Ini dia hasilnya. Oh, ini habis itu kita masuk ke itu ya, data yang tadi ya, kita ke analyze lagi dan kita ke kita ke korelasi, salah, kita masuk ke regresi linear. Nah, di sini kita masuk ke P1 ya, yang dimana kita menghitung korelasi. Untuk menghitung korelasi sendiri kita ke analyze, kemudian kita ke correlate, divariate, dan ke sini. Nah, buat ini sendiri variabelnya yaitu apa yang diminta di tor, misal dari sale, kemudian ke lot itu. Nah, kita satu persatu dulu ya. Juga yang diminta dari tornya yaitu misal dari harga jual ke luas unitnya gitu-gitu. Kita ke option, kita continue aja stylenya, jadi kita cancel. Kemudian ini persen ya, correlate-nya itu pakai persen, kemudian signifikannya juga pakai tutil. Kita klik OK. Nah, didapatkan hasil seperti ini. Kemudian kita yang kedua yaitu sama caranya, yaitu analyze, kemudian correlate, kemudian divariate. Nah, untuk yang lot ini diganti dengan bedroom ya, ganti dengan bedroom. Nah, ini masih tetap sama ya, persen, kemudian tutil. Kita klik OK. Nah, ini hasilnya, dan ada satu lagi. Nah, ini sama, memakai cara yang sama ya, correlate, divariate. Kemudian, nah, untuk bedroom kita ganti ke sini, ini masih tetap sama, kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Nah,
hasil dari signifikan detailnya antara sel dengan lot yaitu 0,000 yang dimana kurang dari 0,05. Berarti artinya kan ini kan di bawah kurang dari 0,05. Jadi antara sel dengan lot itu masih ada berhubungan gitu. Karena di bawah atau kurang dari 0,05. Ini melihatnya bisa dari sini antara lot ke sel. Tapi ini antara sel yang ini kemudian yang lot ini sebenarnya cerminan ya. Jadi bisa lihat dari bawah juga bisa seperti signifikan ini. Nah ini tuh cerminan. Cerminan ini tuh sama aja kayak ini. Ya bisa dilihat salah satu atau dua-duanya bisa aja sih. Tuh ini tuh kayak gini. Nah gitu. Nah untuk yang sel ke neutron juga sama kan hasilnya 0,06. Jadi ini tuh ada hubungan ya antara sel juga neutronnya. Kemudian yang ini juga sama. Nah sekarang kita masuk ke case kedua. Nah, masuk ke case kedua. Nah, pertama-tama kita ke analyze, kemudian kita ke regresi ya, regression. Kita ke regresi, kemudian ke regresi, ke linear. Nah, di sini dependen sebagai sel, kemudian independen itu yang ini. Jadi independen itu yang ini ya. Jadi kita cari satu persatu dulu. Jadi misal dari dependennya saya pakai sel, kemudian independennya itu plotnya gitu. Nah kita oke. Nah didapat hasil seperti ini. Signifikannya 0,0 ya. Ini antara variable cell kemudian dengan batch size. Kita masuk dulu. Ini, nah hasilnya. Kita masuk ke datanya. Sama kayak yang tadi ya, caranya analyze, regresi, regresi linear. Nah untuk lot sendiri ini diganti. Ini tetap sama dengan yang tadi dengan background. Ini masih sama, kita langsung klik OK ya. Nah ini hasilnya. Nah ini chart ya. Oke, kemudian kita masuk ke ketiga analyze. Sama seperti yang tadi regresi, terus regresi kemudian kita linear. Nah dari ini kita masuk ke SPI. Kita masukkan ke independen. Jadi tadi itu ada lot, background, kemudian ini itu tuh masuknya di independen, sedangkan harga itu masuk di dependen. Oke, ini masih sama, dan kita klik OK dan menghasilkan ini regresinya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke case yang ketiga. Pertama yaitu analyze, kemudian regression, dan linear. Nah, di sini ini dependennya yaitu sel ya. Dan di bawah ada lot juga bedroom. Kita klik OK. Nah, akan menghasilkan data seperti ini. Nah, ini. Kemudian kita selanjutnya kita masuk lagi, kita ulangi ya. Analyze, kemudian regression, dan linear. Sekarang jadi ini. Nah, masukin ke independen juga, klik OK. Nah, ada residual, ya. Kita ulangi lagi yang terakhir. Kita ke analyze dan ke regression linear. Ini dan akan menghasilkan data yang seperti ini. Udah selesai semua dari case 1, case 2, case 3. Kita bisa membuat laporan nih dari pengujian yang tadi. Hasil-hasilnya bisa kita
copy, kemudian taruh di Word seperti ini. Gitu. Nah, jika sudah laporan, kemudian sertakan semisal ada hubungan atau tidak, kemudian tabel ini menunjukkan apa seperti sel, min-nya berapa, lot-nya, mediannya berapa, begitu. Kemudian ada histogram, intinya memenuhi tugas yang ada di TOR. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Mohon maaf juga, mohon maaf kembali dikarenakan mungkin suaranya putus-putus atau patah-patah ataupun pecah mungkin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kemungkinan tadi saya terdapat kesalahan kata atau kesalahan apapun itu, saya meminta maaf. Selebihnya, terima kasih.